suratan. Habis itu ke negeri Taman Sabu. Mari kita tingkatkan keimanan agar hidup tenang dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang saya sayangi sahabat muslimin dan muslimat sekalian. Kaifa ahwalukum ayyuhal muslimin wal muslimat? As'alullahu an takunu fi sihhah wa afiyah aynama kuntum. Hamdan wa syukran lillah. Salatun wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, oksigen yang tak terbatas dan nikmat iman hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita merasa bahwa hidup itu tidak adil? Cobaan-cobaan terus datang bertubi-tubi hingga pertanyaan, kapan ini semua berakhir, selalu berenang di dalam benak kita. Di saat itulah peran yang bernama sabar menjadi penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketahuilah bahwa mau kemanapun, ke ujung dunia sekalipun, ada sesuatu yang singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Sekuat apapun kita untuk menghindarinya, tentu kita tidak akan bisa mengelaknya. Semua ujian, jika kita bersabar, maka ujian tersebut menjadi anugerah bagi kita. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabar atau al-sabru yang artinya menahan diri dari keluh kesah. Sabar bukan berarti diam dan pasrah, akan tetapi sabar itu usaha tanpa putus asa dan berserah kepada Allah dengan penuh kelapangan dada. Secara ilmu psikologis, sabar ternyata membentuk mental yang teguh dan tidak mudah stres, gelisah, serta mencegah anxiety disorder dan memperkuat coping. Selain itu, sabar ternyata mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Orang yang sering sabar cenderung dampak yang diambil jika mengambil tindakan yang tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak jenis-jenis sabar yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar ini merujuk pada kemampuan untuk taat pada perintah Allah dalam melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Walaupun banyak rintangan dalam menghadapinya, sabar ini menunjukkan akan seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian sabar kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar ini mencakup ketabahan dan menghadapi ujian seperti sakit dan kesulitan lainnya. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bi'ayyin minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketiga, sabar dalam menanti kesuksesan. Di setiap kesuksesan kita pasti membutuhkan proses. Di proses-proses tadi kita harus sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Butuh waktu dan usaha serta tidak pernah putus asa. Dan masih banyak jenis-jenis sabar lainnya. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kisah paling populer yaitu kisah Nabi Ayub tentang kesabarannya. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang diberi rezeki yang melimpah oleh Allah dari harta, keturunan, serta kesehatan. Kemudian Nabi Ayub diberi ujian dengan kehilangan harta benda. Setelah harta benda habis, anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Meskipun begitu, Nabi Ayub menerima itu semua dengan ikhlas. Tidak lama dari itu, Nabi Ayub diuji dengan diberikan sakit yang cukup parah, di mana tubuhnya penuh akan luka-luka. Sehingga ia dijauhi oleh banyak orang, kecuali istrinya. Istrinya terus mendampingi Nabi Ayub selama Nabi Ayub sakit, sampai istri meminta untuk berdoa kepada Allah. Namun Nabi Ayub enggan disebabkan malu, karena sudah diberi kenikmatan bertahun-tahun. Hingga sampai di kondisi tidak kuat, dengan rendah hati Nabi Ayub pun memohon kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan. Dari cerita Nabi Ayub kita dapat menyimpulkan bahwa kesabaran adalah level tertinggi keimanan. Dia tidak pernah mengeluh akan kondisinya. Dia selalu ikhlas dalam ketetapan Allah. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabar melatih kita untuk tidak putus asa atas ketetapan Allah berikan. Selain itu, Allah menjadikan pahala yang tiada hingga bagi mereka yang bersabar. Terdapat di potongan Quran surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Lalu, bagaimana cara kita melatih kesabaran? Caranya ialah 1. Selalu berhusnuzon. Yakinlah bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk Allah kasih sayang kepada kita. Tanpa adanya cobaan, mungkin kita akan menjadi manusia yang syukur. Selanjutnya, memperbanyak zikir. Dengan berzikir, maka membuat hati kita menjadi tenang. Zikir membuat kita dekat dengan Allah dan merupakan obat dari segala benda. Allah berfirman dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang ini, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang terakhir, mendekatkan diri pada Al-Quran. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap cobaan yang Allah berikan memerlukan kesabaran sebagai jalan untuk meraih pertolongan. Dengan sabar, tidak hanya pahala yang dapat kita terima, namun jiwa yang teguh. Mari terus melatih diri kita untuk bersabar dan jadikan sabar sebagai amalan harian. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus bersabar. Usikum wa nafsi taqwallaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.